Halo, selamat datang kembali di Hard Talk, hasil riset dan diseminasi Universitas Pajajaran. Di episode kali ini bertemu lagi dengan saya, Frila Nurfadila. Kita akan ngebahas mengenai hasil riset dari dosen-dosen yang ada di Universitas Pajajaran. Nah, di episode kali ini saya sudah kedatangan dosen dari Fakultas Ilmu Budaya, Ibu Elvi Citra Resmana M.Hum. Mohon maaf, Ibu Dr. Elvi Citra Resmana M.Hum. Selamat datang Bu Elvi. Terima kasih Mbak Frila. Iya, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Aduh, hari ini kita akan membahas mengenai penelitian Ibu ya Bu ya, mengenai tata nama kuliner Sunda sebagai kearifan lokal dalam perspektif kognitif onomastics. Aduh, susah juga nih. Ya Ibu, mungkin sebelum kita membahas mengenai riset Ibu, boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bu kepada teman-teman Hartok. Bangga, terima kasih Mbak Frila. Perkenalkan, nama saya Elvi Citra Resmana. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya sebenarnya di dosen sastra Inggris, tapi sekarang saya sedang diberi amanah untuk memegang sebagai ketua program studi S2 Linguistik. Ya, penelitian saya sebenarnya tadi mungkin tidak menyangkut pada bahasa Sunda gitu. Saya di sastra Inggris, tapi objek penelitian saya adalah bahasa Sunda karena memang linguistik ini adalah ilmu bahasa yang secara universal ya. Objek kajiannya boleh bahasa apa saja, sebenarnya itu kan. Oke, terima kasih Bu Elvi. Ibu mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman Hartok bagaimana sih latar belakangnya sampai Ibu akhirnya melakukan penelitian mengenai nama-nama kuliner Sunda ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Frila. Sebenarnya diawalinya dari masa pandemi itu kan kita sebagai dosen tetap harus menjalankan tridharma perguruan tinggi, di mana penelitian itu tetap harus jalan begitu. Nah, saya berpikir apa penelitian yang bisa diangkat yang bisa memberikan manfaat begitu untuk ya paling tidak masyarakat sekitar lah. Jadi saya berpikir waktu itu di masa pandemi itu kan yang paling terdampak itu adalah UMKM gitu. Nah, jadi saya berpikir sebenarnya awalnya di pariwisata secara luas, tapi pariwisata terlalu luas ya begitu. Jadi saya mengambil nama ya makanan. Kenapa? Karena di masa pandemi ini makanan kan tidak kita semua butuh makan. Industri ini tetap harus jalan gitu, dan rata-rata dari hasil pengamatan itu UMKM dijalankan oleh perempuan. Kemudian juga dengan niat kami ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada para pelaku usaha makanan ini bahwa untuk menghasilkan sebuah brand naming begitu itu juga membutuhkan suatu ilmu gitu. Nah, jadi kita tidak hanya asal saja memberikan suatu nama begitu. Kalau di luar sana mengatakan what is a name, bagi kami nama ini suatu hal yang berarti karena nama ini doa kan. Nah, nama makanan itu tentunya harus menggugah selera. Kemudian juga memberikan nama harus yang baik-baik katanya begitu. Nah, ada satu hal yang menarik begitu bagi kami ini adalah nama-nama makanan Sunda yang kalau menurut kami unik begitu. Mungkin sedikit nyeleneh gitu ya. Tetapi tetap ada saya lihatnya ini ada suatu sistem. Nah, suatu sistem di dalam tata nama tersebut. Nah, kami mencari teorinya sebenarnya yang mana yang tepat. Penelitian sebelumnya ada menggunakan linguistik kuliner. Jadi tetap menggunakan alat kajiannya di linguistik, tapi objek yang dikajinya adalah nama makanan, bukan nama makanan tapi makanan gitu. Rata-rata mereka baru sampai di linguistik kuliner. Dan dari hasil penelitian linguistik kuliner ini lebih banyak memang nama-nama makanan itu terdiri atas akronim seperti kan batagor gitu ya, cireng gitu kan. Nah, itu akronim. Tapi ternyata kalau kita lihat lebih jauh lagi ada bunyi, tidak hanya akronim tapi juga ada bunyi-bunyi gitu. Bunyi-bunyi yang rasanya kalau kita ada bunyi tertentu itu lebih mudah diingat gitu, lebih mudah diingat. Nah, itu sebenarnya awalnya seperti itu.
Jadi kami pergilah ke 3 kota di Jawa Barat ini, yang terdekat ya Bandung gitu. Bandung, Garut, dan Sukabumi. Ya, yang menarik adalah dari 3 ini nama makanan yang berbahan dasar aci. Gitu. Banyak banget ya Bu ya, kita sering banget denger ya yang berbahan aci itu. Ya betul. Jadi aci ini ternyata memang disukai ya begitu. Saking disukainya, jadi mereka memberikan namanya tapi unik begitu ya, memberikan nama yang unik. Di antaranya kan ada nama-nama yang tadi mungkin kami menemukan ada dari 2 bahan makanan, 3 bahan makanan gitu. Kemudian juga dari cara penyajian, dari cara pengolahan menghasilkan suatu nama gitu. Jadi bahkan kalau yang aci itu dari cara makannya juga cara makan betul sekali Mbak Bri. Dari cara makan juga betul ya. Ada citruk katanya ya, citruk citruk itu aci ngagetruk. Jadi keras gitu mungkin ya Bu ya. Jadi makanan ini ketika digigit, nah itu menghasilkan bunyi ngegetruk gitu. Itu saking kerasnya kan kelihatan. Iya. Jadi betul, citruk katanya. Jadi, nah citruk ini juga mungkin kalau seumuran saya tidak akan beli citruk ya. Kebayangkan ngegetruk gitu. Untuk seusia saya tidak mungkin makan makanan yang keras. Tetapi ini disukai oleh kalangan muda gitu. Jadi itu segmentasi dari penamaan saja sudah bisa melihat gitu. Konsumen sudah bisa memilah dan memilih gitu. Kalau ini mah berarti saya tidak akan mau makan yang ini gitu. Seperti itu. Oke, baik Bu. Kan tadi disebutkan juga ya Bu ya di judulnya bahwa proses penelitian ini akhirnya menggunakan persepsi kognitif onomastics gitu ya Bu. Yeah. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu perspektif ini tuh seperti apa? Baik, terima kasih. Kognitif onomastics ini sebenarnya setelah kami telusuri literatur mana yang tepat ya, linguistik kuliner sudah ada begitu ya. Ketika kami cari, saya sendiri keilmuan saya adalah di kognitif linguistik. Apa ya yang masih terkait pada kognitif linguistik begitu. Setelah saya cari di literatur ada onomastik. Nah, onomastik itu adalah onoma, onim atau name gitu. Nah, ini populer di Rusia. Nah, name jadi proper name. Semua penelitian yang terkait dengan proper name itu adalah onomastik gitu. Nah, bagaimana dengan kognitifnya? Jadi di sini sebenarnya menurut dalam literatur gitu dikatakan bahwa kognitif ini adalah sebuah black box katanya, human black box gitu lah. Jadi manusia itu memberikan nama, sebelum nama itu muncul sebagai output, nah itu kan diserap dulu dalam konsep berpikir kognisi manusia gitu, diolah dulu, jadi ada input, ada proses, ada output gitu. Nah outputnya itu adalah proper name atau nama makanan itu. Nah jadi dikaitkannya adalah dengan kognisi berpikir dan pengalaman gitu. Nah pengalaman itu kalau memang sifatnya adalah kultural ya. Biasanya dimunculkan dari perwujudan sikap tubuh. Ya, kalau misalnya dalam bahasa Inggris kan kalau kita happy is up katanya. Kalau kita bahagia kan sikap tubuh kita juga kan tegap, melihat ke depan gitu ya, menunjukkan percaya dirian. Kalau sad is down. Nah, kalau sad is down karena apa? Kalau kita sedih, so kita nggak mau bangun ya gitu. Nah jadi meringkuk gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi itu kurang lebih pemikiran dalam suatu kognitif linguistik. Di dalam nama ini juga saya melihatnya ada disebutnya kalau dalam teori itu mental lexicon atau leksikon mental. Leksikon dari leksem kata. Ya kata yang membuat kita itu mengimajinasikan sesuatu begitu. Nah, imajinasinya dari mana? Itu tadi dari pengalaman gitu. Pengalaman yang diwujudkan pada sikap tubuh gitu. Nah, seperti itu untuk kognitif onomastik. Oke, tadi kan akhirnya ada beberapa kategori yang dihasilkan ya Bu ya untuk penamaan ini. Berapa macam tuh Bu kategorinya dan apa aja yang jadi kategorisasinya itu apa aja untuk nama kuliner Sunda?
Yang baru kami kategorisasi itu nama makanannya ada makanan jajan pasar, ada makanan populer, makanan basah, makanan tradisional. Nah, yang belum kami sentuh yang tradisional ya, karena dibutuhkan tadi pemahaman kalau di dalam kognitif onomastik ada ekstralinguistik katanya. Itu tadi sejarahnya gimana gitu, dikaitkan dengan sejarahnya, mengapa orang Sunda menamakannya ini begitu. Kita tetap di kebahasaannya, tapi ekstralinguistiknya itu adalah dari sejarahnya itu gitu. Kan contohnya nama makanan apa ongol-ongol itu ya, ongol-ongol. Nah, menurut literatur, di dalam literatur dikatakan bahwa ongol-ongol itu sebenarnya dibawa oleh bangsa Mongolia. Orang Sunda tuh lihat itu makanan apa gitu. Nah, terdengarnya seperti ongol katanya, padahal mungkin samar M-nya tidak terdengar. Nah, jadilah ongol gitu. Jadi makanan orang Mongol gitu kesannya ya Bu ya. Makanan orang Mongol betul. Tapi orang Sunda ini lucu, mereka memberikan namanya itu selalu diulang-ulang. Jadi ada reduplikasi, jadi tidak hanya ongol tapi menjadi ongol-ongol gitu. Kemudian juga yang reduplikasi misalnya bala-bala. Bala-bala itu kan kalau dalam bahasa Sunda bala. Bala itu sesuatu hal yang tidak rapih, tidak bersih begitu ya. Tapi mengapa tidak rapih, tidak bersih? Karena di dalam makanan itu kan berbagai sayuran ya yang diramu menggunakan tepung gitu ya, kemudian digoreng dan bentuknya pun tidak misalnya bulat lonjong atau apa, tapi betul-betul apa adanya gitu, hanya 1 sendok langsung gitu ya. Nah, jadi tidak bala tapi menjadi bala-bala, nampak seperti bala gitu. Itu pengulangannya itu ya Bu ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan ada apa namanya penamaan yang diulang dan segala macam berdasarkan hasil persepsi pemakan pengkonsumsinya itu ya, penikmat makanannya tersebut ya Bu ya. Nah, tadi apa aja sih Bu biasanya kategorisasinya itu makanan? Tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya Bu cara makannya, terus abis itu cara penyajiannya. Nah, apa aja tuh Bu yang ini? Kalau kami melihatnya dari reduplikasi, ada yang dia mengambilnya dari verba ya, verba kata kerja. Misalnya pada gado-gado. Gado-gado itu di dalam literatur dikatakan bahwa diambil dari kata digado. Digado itu berarti memakan makanan yang tanpa nasi, karena orang Indonesia kan makanan utamanya nasi gitu. Nah, ini dianggap reasonable lah gitu ya. Kenapa? Karena di dalam gado-gado nggak ada nasi gitu. Jadi walaupun misalnya ada selalu ditanyakan, Bu mau pakai lontong gitu ya. Tapi kalau Bu selama itu bentuknya bukan nasi. Gitu, jadi digado. Nah, itu kemudian mengalami pengulangan gado-gado. Kemudian ada lagi reduplikasinya di awal silabel. Ya, misalnya pada kata rarawuan. Nah, rarawuan yang kayak gimana ya Bu? Banyak ya macamnya. Itu gorengan juga sebetulnya, gorengan bentuknya kan di dalamnya, jadi ini tepung, di dalamnya ada kacang-kacangan gitu ya. Rarawuan itu diambil dari kata dirawu. Dirawu itu diambil segenggam. Nah, jadi kemudian dibentuk begitu saja lalu digoreng gitu. Nah, itu rarawuan. Bukan jadi mengalami itu afiksasi. Jadi rawu di-nya hilang karena dirawu itu verba begitu, ditambahkan pengulangan di silabel awal ra gitu, wan an-nya jadi itu adalah sufiks gitu. Ada lagi hal yang menarik itu adalah nama makanan gorejag. Baru nih Bu saya dengar. Gorejag itu sebenarnya singkatan dari goreng jagung. Dari makanan itu ya. Kayak perkedel jagung gitu ya Bu ya. Mereka memberi namanya gorejag. Tapi sebenarnya gorejag ini ada lagi, dia sinonim gitu. Gorejag itu kan kalau dalam bahasa Sunda dari ngorejat. Ngorejat itu misalnya tidur terus bangun kaget gitu ya. Gitu. Nah, itu ngorejat gitu. Kemudian
Kalau dalam kognitif itu dipetakan gitu menjadi gorejag gitu. Nah itu kan satu hal yang unik sebetulnya ya. Atau mungkin juga si pembuat makanan ini ingin mengingatkan pada penikmat atau konsumen makanan ini untuk kalau hidup itu jangan terlalu tidur gitu. Gorejag gitu. Jadi ada banyak filosofi makanannya juga sebenarnya di sana gitu. Apalagi ya misalnya dorok-dok ya kerupuk kulit ya Bu ya. Kerupuk kulit ya. Kenapa namanya dorok-dok gitu ya? Kalau kita lihat kan sebenarnya dari segi bunyi ada dorok-dok 3 silabel ya, dan semuanya o begitu. Yang saya pikir itu kan dari Jawa ya. Ternyata setelah saya menanyakan pada informan kebetulan orang tua saya juga penutur jati bahasa Sunda dan beliau juga sebenarnya ayah saya pensiunan sastra Sunda gitu. Jadi saya tanya dorok-dok, mengapa dorok-dok begitu ya? Karena itu dari bunyi ketika dimakan. Jadi itu lebih ke kalau dalam bahasa yang namanya onomatope. Apa yang terdengar itulah yang disampaikan semua gitu. Jadi dorok-dok begitu. Nah, seperti itu. Apalagi ya, ada godeblag. Aduh macam-macam banget ya Pi. banyak. Jadi artinya saya melihat bahwa orang Sunda ini kreatif, unik, tapi tidak meninggalkan akarnya begitu. Kemudian saya lihat sepertinya nih orang Sunda juga terkenal dengan humoris gitu ya. Jadi nama-namanya juga nggak terlalu serius gitu ya, tapi justru diingat. Jadi malah itu yang viral ya Bu ya. Betul. Nah itu yang ingin kami teliti lebih jauh, lebih dalam lagi. Kami ingin wawancara langsung dengan para sesepuh gitu, karena ternyata dari segi konsonan maupun vokal itu ada filosofisnya gitu. Misalnya bunyi-bunyi plosif gitu kan, beh gitu ya, atau juga yang ringan geh gitu, itu juga sebenarnya menunjukkan adanya suatu ukuran gitu. Jadi kalau tadi godeblag itu bukan akronim, agak sulit mencari akronimnya, tapi dia dari kata goblag. Goblag itu artinya apa Bu ya? Goblag itu sesuatu yang besar. Yeah. Misalnya kalau sepatu kedodoran besar gitu ya, itu goblag gitu. Jadi menyatakan ukuran gitu. Yeah. Tapi memang si makanan itu ukurannya besar gitu. Kalau misalnya bahasa-bahasa yang zaman saya mah itu segede gaban gitu ya Bu. Karena itu karakter gaban itu kan besar gitu. Nah itu kan sebenarnya bunyi gabah itu menunjukkan gitu. Jadi vokal konsonan itu ada maknanya gitu, seperti itu. Iya. Aduh menarik banget Bu. Nanti berarti dari hasil penelitian ini kira-kira bisa dimanfaatkan kemana saja Bu, buat apa saja? Kami sedang membuatkan roadmap-nya lah. Awalnya kami membuatnya linguistik kuliner. Ternyata ada yang lebih bisa mengakomodir, yaitu di kognitif onomastik, karena semua nama itu adalah onomastik. Kalau nama-nama ini ingin didokumentasikan, itu harus maju lagi ke linguistic landscape. Gitu. Nah saya lihat nama-nama Aci itu, saya lihat di Instagram di Humas Jabar, ini penelitian saya nih begitu ya. Nah jadi artinya saya berterima kasih begitu diundang di acara ini, sehingga saya bisa memperlihatkan pada Jawa Barat ini sudah ada penelitiannya, tidak hanya berdasarkan pengumpulan kata, berdasarkan akronim saja, tapi ada sesuatu di balik itu. Ada kognisi berpikir masyarakat Sunda di dalamnya yang menghasilkan tadi lebih pada local value-nya gitu. Jadi local value itu penting untuk diangkat.
dan juga dengan linguistic landscape mudah-mudahan gitu ini bisa dijadikan dokumentasi tata nama kuliner makanan Sunda gitu. Karena kalau kita tidak punya dokumentasi lebih mudah untuk diklaim oleh bangsa lain nantinya begitu. Bukan memang ada irisan nama-nama itu, ada yang dari tidak murni dari Sunda karena tadi Mongol misalnya, ongol-ongol Mongol, atau juga getuk itu kan Jawa ya, dari Jawa, tapi orang Sunda gimana nih supaya nggak sama gitu, tambahkan reduplikasi tadi jadi gegetuk gitu. Oh iya bener ya Bu ya. Jadi ya terkesan Sunda ya, jadi orang Sunda tuh seneng ngulang gitu. Gitu. Oke, balik lagi mungkin ke proses penelitiannya Ibu. Penelitian ini dilakukan oleh berapa orang Bu, timnya? Ya, tim saya ada 2 anggota dosen dan juga 2 mahasiswa ya, S3 dan S2 ya. S1 belum terlibat belum. Tapi berarti terbuka sebenarnya ya Bu? Sangat terbuka. Hanya mungkin kurang promosi ya. Jadi tidak ada yang tahu bahwa ada penelitian ini. Iya, soalnya kan pendengar Hard Talk juga penonton kita kadang-kadang ada yang mahasiswa dan menanyakan kita bisa nggak sih bergabung dengan dosen gitu, melakukan turut melakukan penelitian bersama dosen gitu. Jadi bisa ya Bu ya? Sangat bisa, karena masih banyak yang bisa kita lakukan begitu. Hanya terkendalanya itu adalah yaitu SDM kita. Dengan 2 anggota itu saja sebenarnya kurang ya untuk bisa merambah ke Jawa Barat begitu. Ya, jadi memang sangat-sangat bisa. Oke, baik Bu. Berarti nanti mungkin tadi kan Ibu sudah menyebutkan akan ada mungkin dikamuskan gitu ya Bu ya tentang kuliner ini gitu supaya nggak terlupakan gitu aja, karena mungkin kalau sekarang kan kita serba cepat ya Bu informasi betul. Gitu ya. Betul. Jadi dengan kita mengumpulkan ini mungkin bisa terjaga lah ya Bu, budaya kita gitu ya Bu. Ya, betul. Itu yang diharapkan ke depannya begitu. Jadi nanti akan ada dokumentasi secara digital barangkali begitu. Saya juga masih membutuhkan tenaga. Karena ini kan masih proses IT, ya Bu ya, penelitiannya ya. Betul. Nah, saya tuh kemarin-kemarin sempat lihat Bu di YouTube banyak banget YouTuber dari luar negeri yang akhirnya datang ke Indonesia untuk mereview makanan-makanan yang ada di Indonesia. Mungkin ini juga bakalan jadi salah satu yang menarik ya Bu ya buat mereka gitu, mencoba makanan-makanan lokal kita yang namanya tuh mungkin aneh-aneh gitu. Betul. Nah, ini inspirasi buat kami nih. Mbak Frila sudah membukakan ini begitu ya. Karena awalnya kami masih di tingkat awal, masih baru mengumpulkan, mengkategorisasi tadi begitu, baru ketemu tadi yang akronim, kemudian bunyi 3 vokal dan 2 vokal begitu. Karena orang Sunda kan ada 7 bunyi vokal ya. Misalnya pada kata keremes gitu kan, tidak semua gitu kan, tapi kayaknya berbeda gitu ya, untuk fonetik simbolnya berbeda, bunyinya berbeda begitu. Nah itu yang sedang kami kumpulkan terlebih dahulu begitu ya. Memang kalau kita ingin tetap menjaga kelestarian budaya lokal kita melalui makanan, ya memang harus didokumentasikan gitu. Berarti kan maksudnya kayak tadi ya Bu, getuk sama gegetuk gitu. Kira-kira nanti bakalan ada ketidakterimaan nggak Bu dari suku Jawa gitu misalnya? Oh itu kan makanan khas kita gitu. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat ya di literatur ada satu nama juga banyak diklaimnya. Ada ini Betawi, kata ini apa gitu. Nah harus kita telusuri lagi. Kalau Betawi apa yang nggak ada, apa yang beda dengan yang di Sunda begitu. Tapi kalau saya lihat yang getuk itu memang sama, bahannya sama. Hanya mungkin kalau bentuk kan inovasi gitu ya. Kalau bentuk
Tapi ya itu, kalau Jawa kan getuk lindri. Gitu kan. Ya, kalau Sunda bukan getuk lindri, tapi tadi gegetuk tadi gitu. Nah, seperti itu. Aduh ya, mudah-mudahan ini bisa apa namanya mengembangkan gitu ya pamor kuliner di Jawa Barat gitu ya Bu. Mungkin apa namanya walaupun kan ini penelitiannya masih ongoing ya Bu, masih berjalan gitu. Kedepannya kira-kira siapa nih Bu mitra-mitra yang targetnya Ibu ingin ajak kerjasama untuk penelitian ini? Kalau saya boleh bermimpi, saya ingin gubernur Jawa Barat. Kan Pak Gubernur. di bawahnya adalah Disbudpar gitu ya, karena saya lihat Disbudpar sudah mulai mendokumentasikan, hanya memang definisinya atau penggambarannya masih belum lengkap gitu. Nah itu yang apa namanya yang terdekat di situ gitu. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kira-kira apa sih Bu harapan Ibu ke depannya dari hasil penelitian ini, mungkin juga untuk apa namanya universitas, juga untuk daerah Jawa Barat sendiri Bu? Ya. Harapannya sih ya kita jangan melupakan dari mana kita berasal. Ada peribahasa mengatakan you are what you eat, you are what you eat gitu ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah jadi bolehlah banyak makanan barat atau makanan lain yang sedang happening ya, Korean ya, Iya, Korean betul. Jepang gitu kan masih. Tapi makanan Sunda ini tidak kalah tidak kalah tidak kalah enaknya. Juga kalau tadi dari YouTube ada dari luar yang review makanan, sepertinya kita memang harus sudah mulai mempromosikan nama-nama makanan kuliner tradisional Sunda. Tapi tadi saya katakan ada kategorisasi, jadi saya kategorisasi tidak hanya kuliner tradisional Sunda gitu, tapi ada makanan jajan pasar, makanan populer. Nah kita mau mulai dari mana dulu gitu? Mungkin yang bisa kita ambil makanan populer dulu nih, karena kalau populer namanya populer gitu ya, pangsa pasarnya bisa dari usia muda sampai usia dewasa gitu. Nah mungkin kita dari situ dulu supaya nanti mungkin Unpad direkognisi bahwa Unpad sudah melakukan pendokumentasian nama-nama makanan tradisional Sunda. Gitu. Jadi nggak kalah ya Bu ya sama apa namanya film-film Korea yang mengangkat makanan-makanannya. Betul. Terus habis itu sekarang banyak ya Bu di mana-mana gitu apa kan. Apa sih namanya mukbang ya? Mukbang. Terus habis itu ada apa namanya sekarang topoki-topoki itu gitu kan ya Bu. Siapa tahu kita juga bisa mengimpor mengekspor gitu ya, makanan kita ke luar negeri. Gitu ya Bu. Tapi jangan salah, waktu saya pergi pengabdian ke Cikajang Garut, ternyata ibu-ibu ini sudah ekspor. Jadi namanya nama Sunda, makanya saya mengingatkan kepada mereka, memberikan pelatihan untuk tadi tata nama makanan Sunda. Jadi jangan terlalu ke barat-baratan. Justru ini yang harus diangkat. Ini harus diangkat. Apa tuh Bu makanan apa yang dari Cikajang Bu? Dia lebih banyak keripik sih ya, keripik. Karena kalau basah khawatir katanya takutnya packagingnya kan, packagingnya juga harus ini. Sementara mereka kan mungkin dengan baru UMKM gitu, UKM kalau tidak salah, kalau lebih tinggi UMKM katanya gitu. Nah jadi mereka mengambil yang mereka punya aja dulu. Basreng, terus apa lagi ya? Itu yang diekspor, itu diekspor. Jadi nanti tinggal diseduh mungkin ya setelah di sana gitu kan, setelah sampai di negara luar itu. Ada brownies yang dikeringkan kan? Jadi kalau basah kan nanti terlalu cepat kadaluarsanya. Ini dikeringkan. Dan nama-namanya memang ya kami memberikan pelatihan atau semacam membukakan gitu ya
hasanah pemahaman tentang penamaan supaya nanti nama itu bisa dikenal di luar negeri, sebagai gitu. kuliner khas Jawa Barat Betul, gitu ya Bu ya. betul itu. Iya, ya ampun menarik sekali Bu, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Ya, ya. Terima kasih banyak Bu Elvi atas Sama-sama. kedatangannya Terima di kasih. podcast. Jangan bosan ya Bu ya nanti. Nggak bosan. Nggak bosan. Insya Allah. Oke, baik teman-teman, itu tadi hasil riset dari Bu Elvi dan juga tim mengenai penamaan kuliner Sunda gitu menggunakan persepsi kognitif onomastik. Oke. Segitu dulu untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Frila dan Bu Elvi di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.